Sobat Femela, jumpa lagi di Femela Asli Expert bersama aku Kiki. Nah biasanya nih kalau di Femela Asli Expert kita selalu memiliki topik-topik yang sangat menarik dan informatif, terutama mengenai kesehatan pada perempuan. Kalau episode kali ini kita akan membahas seputar diabetes pada anak. Tentunya aku tidak sendirian. Sudah hadir Dr. Andina Krisnawati, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Halo dok. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Monggo perkenalan diri dulu. Oke. Halo sahabat Femela, saya Dr. Andina Krisnawati, spesialis anak. Saya berpraktek di Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih dok udah mau mampir ke Femela. Oke, sama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang diabetes pada anak. Ternyata diabetes itu bukan hanya terjadi pada orang dewasa ataupun orang tua ya dok. Betul sekali. Pada anak pun demikian. Pada anak pun juga bisa, betul sekali. Boleh diceritain dok gimana sih diabetes yang terjadi pada anak mungkin secara umum? Iya, kalau kita lihat memang sebenarnya terutama akhir-akhir ini ya, data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa angka diabetes mellitus pada anak ini naik 70 kali lipat dibandingkan biasanya. Nah, diabetes mellitus sendiri ini biasanya kita taunya pada orang dewasa ya, tetapi ternyata pada populasi anak pun juga angkanya meningkat. Bisa dari usia berapa sih diabetes mellitus pada anak? Dari usia berapa saja? Karena kita juga ada klasifikasi atau jenis yang dinyatakan sebagai diabetes neonatus atau diabetes pada bayi baru lahir. Tetapi memang kebanyakan itu di usia-usia di atas 5 tahun sampai usia remaja itu kita juga lihat ada peningkatan kasus diabetes mellitus atau kencing manis pada anak. Gitu. Jadi bayi yang baru lahir pun bisa terkena diabetes? Iya, betul sekali. Faktornya bisa. apa aja tuh? Nah ya, kalau kita bicara mengenai diabetes mellitus sendiri, sebenarnya faktornya itu agak kompleks ya. Tidak yang bisa dijelaskan secara pasti atau kalau dalam istilah kedokteran kita bilang idiopatik ya. Karena dia masih bisa karena proses autoimun atau bisa juga ada faktor keturunan di situ gitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus pada anak sendiri, itu yang paling sering adalah diabetes mellitus tipe 1. Kalau kita berbicara mengenai kencing manis atau diabetes mellitus pada dewasa, yang paling sering adalah yang tipe 2. Sedangkan pada anak itu yang paling sering adalah tipe 1, di mana ini memang penyebab pasti tidak diketahui, tetapi di situ dikatakan ada hubungannya dengan proses menyerupai autoimun. Begitu. Diabetes tipe 1 itu maksudnya seperti apa dok? Ah ya, kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus tipe 1, prosesnya atau gangguannya itu terjadinya adalah pada organ pankreas, di mana organ pankreas ini dia memproduksi hormon insulin. Kalau diabetes mellitus tipe 1, si hormon atau sel beta pankreasnya ini dia tidak cukup memproduksi hormon insulin. Apa sih fungsinya hormon insulin? Hormon insulin itu fungsinya adalah mengangkut gula darah dari dalam darah menuju ke sel. Nanti di sel, gula darah ini akan dipakai untuk energi, untuk metabolisme sel. Nah, kalau tipe 1 berarti produksinya yang kurang. Jadi memang organnya nih yang bermasalah dari awal. Makanya pada anak biasanya paling sering adalah diabetes mellitus tipe 1. Yang kita juga nggak tahu nih, kenapa ya anak ini kok bawaannya dari awal tuh si organ pankreasnya kerjanya tidak begitu bagus. Kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus tipe 2, berbeda lagi. Tipe 2 itu bukannya kurang nih produksi hormon insulinnya, tapi hormon ini kerjanya tidak bagus. Jadi jumlahnya sih mungkin cukup, tapi dia kerjanya nggak bagus, jadi gangguannya pada fungsinya, bukan pada jumlahnya. Nah, kalau pada orang dewasa paling sering yang ini, karena banyak faktor penyebab yang lain ya, misalnya gaya hidup, obesitas sudah gitu ya. Sudah mulai terkontaminasi gitu ya dengan gaya hidup dan lain-lain. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang tipe 1, memang itu bawaannya begitu tuh. Kenapanya juga kita masih belum bisa menjelaskan dengan pasti ya. Jadi dia memang dari awal si organ pankreasnya produksi insulinnya itu kurang sehingga dia tidak bisa nih mengangkut si gula darah masuk ke dalam sel. Jadi gula darahnya numpuk. Kalau kita periksa, gula darah akhirnya dapatnya tinggi. Oke, jadi itu penyebabnya dok. Itu kan bicara soal diabetes pada bayi yang baru lahir dan orang tua. Kalau untuk
remaja sendiri gimana nih dok? Oh, Masuknya ya. ke yang mana? Ya, jadi kalau diabetes pada remaja ini sebenarnya masuknya adalah kategorinya diabetes mellitus tipe 1 juga yang paling banyak. Oke. Kenapa? Karena mungkin saja dia diketahuinya terlambat. Pada usia remaja baru ketahuan kalau ternyata ada diabetes mellitus gitu ya. Tetapi sebenarnya dari awal sudah ada, cuman terlambat terdeteksinya. Tetapi masih bisa juga sebenarnya dia diabetes mellitus tipe 2. Kenapa? Karena akhir-akhir ini ya, ini kayaknya setelah pandemi gitu, angka obesitas kan meningkat ya. Betul. Karena satu, di situ kita selama sekolah dari rumah atau misalnya mungkin bekerja dari gerak rumah. Kita terbatas ya dok? Iya betul, aktivitas fisiknya menurun, banyak diam saja. Kemudian pola makan juga ya, jenis makanan yang dikonsumsi juga akhirnya bergesernya menjadi banyak kategori makanan yang tidak sehat yang dikonsumsi, aktivitas fisik juga berkurang, sehingga obesitas menjadi tinggi. Begitu angka obesitas naik, maka angka diabetes mellitus tipe 2 juga akan naik. Jadi kalau pada remaja tuh masih mungkin dua-duanya tipenya, tapi nanti kita harus periksa atau runut lebih lanjut. Oke. Nah, bicara soal gejala, mungkin kalau pada remaja atau orang tua itu terlihat atau si penderitanya sendiri tuh sudah aware gitu ya akan ada gejala. Tapi kalau dari bayi sendiri tuh gimana sih dok untuk mungkin kita ya sebagai orang tuanya gitu melihat anak-anak ini ada gejala diabetes gitu? Iya. Kalau kita berbicara mengenai gejala, sebenarnya memang gejala klasik diabetes mellitus itu juga bisa kita dapatkan ya, baik pada anak-anak, remaja atau orang dewasa. Tetapi kalau pada anak biasanya sering kita tidak berpikir duluan ke arah gejala diabetes mellitus. Saya jelaskan ya. Jadi gejala pertama misalnya anak kelihatan lemes, kemudian tidak aktif gitu ya. Lalu kelihatan cepat lelah. Biasanya kita jarang berpikir curiga mungkin nggak ya diabetes mellitus, biasanya jarang ya. Mungkin kita pikir anak lagi sakit yang lain. Atau gejala berikutnya adalah penurunan berat badan yang drastis dalam waktu 2-6 mingguan gitu ya. Kita juga biasanya berpikir macam-macam yang lain. Biasanya orang tua berpikir ada infeksi nggak ya misalnya gitu ya. Kemudian ada gejala lagi yang berikutnya. Ini adalah gejala klasik dari kencing manis. Contohnya satu, anak jadi haus terus-menerus. Jadi ingin minum terus gitu ya. Tapi juga konsekuensinya adalah anak jadi sering kencing. Dan ini terutama terjadi di malam hari. Bahkan kita suka ketemu anak jadi ngompol. Nah, kejadian mengompol ini akan lebih spesifik adalah pada anak yang sebelumnya sudah tidak mengompol. Tiba-tiba kita ketemu, kok anak kita jadinya ngompol lagi ya? Kok anak kita kayaknya kalau malam tuh jadi sering kencing, minumnya jadi banyak banget. Boleh tuh kita curiga aja dulu, bawa periksa untuk kita lihat lebih lanjut. Begitu pula dengan remaja, gejalanya hampir sama, betul sekali. Ya. Bahkan kadang-kadang ada gejala yang cuman seperti muntah-muntah, sakit perut. Biasanya kita mungkin berpikir mungkin diare atau gangguan pencernaan, tapi sebenarnya mungkin saja itu adalah gejala awal dari kencing manis. Wow. Jadi jangan menganggap remeh ya, lebih baik segera diperiksakan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, jika diabetes mellitus itu terjadi pada bayi yang baru lahir, itu seberapa besar kemungkinannya diturunkan oleh si ibu? Oke, kalau kita berbicara mengenai faktor keturunan sebenarnya tidak terlalu banyak kasus ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai diabetes neonatal, kasusnya jarang sekali gitu ya. Jadi tidak semua center pun akan mendapatkan kasus begini. Jadi ini cukup jarang, yang lebih banyak adalah onsetnya 2 tahun, 3 tahunan ke atas sampai menuju remaja. Tetapi memang biasanya itu accidental kita ketemunya, dan biasanya memang ada riwayat dari keluarga, baik orang tua ataupun di dalam family tree-nya yang ada riwayat diabetes mellitusnya. Itu kita bisa curiga kalau kita ketemu gejala yang mengarah ke situ, mungkin kita akan periksa gula darahnya dan dicek lebih lanjut ada nggak kemungkinan diabetes mellitusnya. Nah, kalau bicara soal gaya hidup, pola makan, sebenarnya pola hidup sehat yang baik untuk anak dan remaja agar mereka tidak terkena diabetes itu seperti apa? Iya. Kalau untuk pencegahan mengenai diabetes mellitus tipe 2, kita berbicara mengenai beberapa faktor ya. Yang pertama sudah pasti adalah kita berbicara mengenai nutrisi. Jadi nutrisinya bagaimana sih? Ini harus diterapkan dari fase awal. Jadi jangan sampai di awal kita biarkan, di akhir baru kita tuntut anak untuk hidup sehat. Kalau sudah remaja nih, kita tuntut di tengah-tengah suka protes ya. Kenapa kok baru sekarang gitu. Jadi harus dari awal nih kita jaga. Satu, nutrisinya harus lengkap tapi sehat dan seimbang. Jadi kita nggak minta
banyak sayur-sayuran aja deh supaya sehat. Nggak juga tuh, karena kita butuh yang lain. Kita juga butuh lemak tapi dalam porsi seimbang. Jadi yang kita minta ada 4 nih konsumsi makanan yang wajib ada di makan besarnya. Yang pertama tetap adalah karbohidrat ya. Karbohidrat, kemudian yang kedua adalah protein jenis yang mana saja boleh karena dia tinggi zat besi. Lemak kita tetap butuh. Pada anak jangan khawatir ya, anak itu tetap temenan kok sama lemak asal lemaknya lemak baik ya. Kalau kita nih baru musuhan sama lemak ya gitu. Tapi kalau anak masih temenan sama lemak karena dia butuh buat tumbuh kembang ya. Yang terakhir baru itu serat. Jadi sayur, buah harus masuk. Tadi 1 nutrisi, yang kedua aktivitas fisik. Jadi kita butuh anak itu bergerak yang rutin dan teratur. Kita minta dia ada olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang, tapi kita bisa jaga seminggu ada 2-3 kali dengan durasi 30 menitan. Ini harus ada juga gitu. Yang ketiga, kita menghindari jenis-jenis makanan cepat saji karena kita tahu itu 1 memang paling gampang dan paling mudah didapat. Yang paling disenangi. Iya betul, yang paling disenangi apalagi kalau anak udah susah makan ya. Tetapi memang kita tahu efek jangka panjangnya tidak baik. Jadi kita mulai dari nutrisi beserta olahraga atau aktivitas fisik jangan dilupakan. Begitu. Nah, kalau bicara soal penyakit diabetes pada anak ataupun remaja, baik dewasa juga ya, diabetes ini bisa sembuh nggak sih dok? Oke, ini pasti jadi pertanyaan semua orang tua ya. Terutama pada anak yang masih bayi dan anak-anak kecil itu ya. Kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus yang tipe 2, ini pengaruhnya adalah dari lifestyle ya. Dengan obat-obatan dan mengubah lifestyle, kita masih bisa menyembuhkan atau mengontrol kondisi gula darahnya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus tipe 1, di mana gangguannya memang pada organnya, kita dari awal harus sampaikan pada pasien dan orang tua pasien bahwa ini memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kita kontrol. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh memberikan janji bahwa nanti ini pasti akan sembuh. Kalau mengenai tipe 1 memang dia tidak akan sembuh karena memang itu tadi dari awal kondisinya sudah seperti itu. Cuman kita bisa mengontrol gula darah sehingga dia bisa mencapai tumbuh kembangnya optimal, kegiatan atau interaksi sosial sehari-harinya tidak terganggu, cita-citanya bisa dia capai dengan baik gitu ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan dari awal begitu. Wow, cukup informasi baru yang kita terima ya, karena bicara soal diabetes anak ini mungkin semakin kesini semakin sering kita dengar. Betul. Namun untuk solusinya gitu, para orang tua yang anaknya kena diabetes mungkin belum tahu nih bagaimana. Dan di hari ini, di episode kali ini kita sudah membahasnya nih sedemikian pelik ya dan kompleks ya dok ya. Mungkin itu aja dok pertanyaan dari saya. Terakhir dokter boleh menyampaikan nih semangatnya untuk para orang tua atau para anak-anak yang terkena diabetes. Iya, oke. Jadi untuk sahabat Vimela, patut diketahui bahwa angka diabetes mellitus terutama pada anak ini meningkat hampir 70 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jadi kita harus waspada terhadap gejala-gejala yang mungkin muncul. Apabila muncul gejala-gejala klasik dari diabetes mellitus, segera konsultasikan kepada dokter anaknya masing-masing. Dan tidak perlu khawatir, saat ini sebenarnya terapinya sudah jelas dan asalkan dengan support system yang baik, anak dengan diabetes mellitus kita berharap dapat menjalani kehidupannya, tumbuh kembangnya optimal, kehidupan sosial bisa berjalan dengan baik, asalkan support sistemnya juga mendukung. Sehingga jangan khawatir, segera konsultasikan ke dokter anaknya masing-masing. Oke, itu tadi sahabat Vimela sudah pesan-pesan dari Dokter Andina. Dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama, dengan senang hati, semoga bermanfaat. Pastinya dong. Oke, sahabat Vimela, itu tadi episode Vimela Asli Expert kita kali ini. Semoga apa yang tadi sudah kita diskusikan, sudah disampaikan oleh dokter dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih sekali lagi ya dokter ya. Sama-sama. Itu tadi perbincanganku dengan Dokter Andina dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Sampai jumpa lagi di Vimela Asli Expert selanjutnya.